Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Albana, mahasiswi dari PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelas B19. NIM saya 23811307020. Sahabatku semua, Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam dan seisinya yang cinta kedamaian. Untuk meraih hidup yang damai baik di dunia maupun di akhirat, kita harus menjaga tingkah laku dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya kita harus menjaga adab tata krama saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam hubungan sosial terhadap sesama manusia, kita harus menunjukkan etika yang baik, sopan, santun, dan berakhlakul karimah. Dengan hubungan yang baik, hidup akan menjadi tentram, aman, dan bahagia. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang akidah akhlak, yaitu etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, and comment. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan etika pergaulan dan komunikasi yang islami. Yang kedua, siswa dapat membuat karya yang berisi ajakan tentang senantiasa beretika dalam pergaulan dan berkomunikasi yang islami. Yang ketiga, siswa dapat menciptakan suasana dinamis dan harmonis di masyarakat maupun media sosial. Etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Yang pertama, menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar tercipta hidup yang harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umat Islam untuk berpecah belah dan menjauhi perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat muslim mendamaikan orang yang sedang bertengkar atau berselisih. Yang kedua, menciptakan persaudaraan. Dalam Islam, hubungan antar sesama terjalin layaknya saudara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang ketiga, tidak menghina atau mencela terhadap sesama umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk tidak saling menghina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Yang keempat, tidak berprasangka buruk dan menggunjing. Berprasangka buruk dan menggunjing merupakan akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, saling mengenal. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi atas hal itu agar manusia dapat saling mengenal. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Implementasi etika pergaulan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ialah pergaulan dan komunikasi yang baik sangat penting saat kita hidup di masyarakat. Adapun contoh pergaulan dan komunikasi di lingkungan sekolah antara lain,
Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dengan teman atau guru. Dan yang kedua, berbicara dengan sopan baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, minta izin apabila lewat depan guru. Yang keempat, apabila dipanggil oleh guru segera menghadap. Yang kelima, melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang keenam, memanggil teman sesuai dengan namanya. Adapun contoh pergaulan dan komunikasi di rumah antara lain. Yang pertama, mengucapkan salam ketika keluar dan masuk ke rumah. Yang kedua, mencium tangan dan selalu minta doa orang tua ketika keluar rumah. Yang ketiga, bersikap sopan santun kepada bapak ibu dan keluarga lainnya. Yang keempat, ketika berbicara supaya menggunakan kalimat dengan nada yang rendah. Yang kelima, tidak membantah dengan kata-kata yang kasar dan suara yang keras. Dan yang keenam, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Adapun contoh pergaulan dan komunikasi di masyarakat antara lain. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dengan teman, tetangga, atau saudara. Yang kedua, saling menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, tidak mengejek, menghina, atau mencemooh orang lain. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Yang kelima, menghargai teman apapun keadaannya. Dan yang keenam, memanggil nama teman dengan panggilan yang baik. 2. Pergaulan dan komunikasi di media sosial. Perlu kita ketahui, media sosial bagaikan dua sisi mata uang. Media sosial dapat bermanfaat apabila digunakan untuk hal-hal yang positif dan dapat merugikan apabila digunakan untuk hal-hal yang negatif. Berikut dampak positif adanya media sosial. Yang pertama, memudahkan interaksi dan komunikasi dengan berbagai orang di seluruh dunia. Yang kedua, mempercepat pemberian informasi dengan jangkauan yang luas. Dan yang ketiga, jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah untuk memperluas pergaulan dan komunikasi. Nah, berikut dampak negatif adanya media sosial. Yang pertama, menurunkan semangat belajar atau kerja seseorang. Yang kedua, maraknya cybercrime, kejahatan siber. Yang ketiga, komunikasi seseorang menjadi cenderung kaku ketika berkomunikasi secara tatap muka. Yang keempat, informasi hoaks menjadi lebih mudah dan cepat tersebar. Dengan perkembangan media sosial saat ini, sebagai umat Islam yang beriman, harus dapat memanfaatkannya dengan cara yang positif. Menjaga tata krama dalam bermedia sosial, sehingga tercipta pergaulan dan komunikasi yang islami. Berikut ini merupakan tata krama dalam bermedia sosial, antara lain. Yang pertama, bermedia sosial untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika berkomunikasi senantiasa menjaga ucapan dan tulisan. Yang ketiga, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apabila terdapat informasi yang terindikasi hoaks, sebaiknya tabayun terlebih dahulu, sehingga tidak merugikan orang lain. Yang kelima, senantiasa memberikan informasi yang baik. Yang keenam, tidak melanggar undang-undang. Nomor 11 tahun 2008. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق